Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal akhwatul akhawat, jamaah semua yang dirahmati Allah azza wajal. Alhamdulillah kita masih diberikan taufik oleh Allah untuk melanjutkan kembali kajian rutin kita, dan tentunya semoga Allah memberikan kepada kita ikhlas dalam setiap ucapan dan juga perbuatan. Nah, sekarang kita akan lanjutkan kembali bahasan kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, dan masih dalam poin-poin terakhir dari pasal terakhir yang beliau sebutkan kaitannya dengan beberapa sekumpulan dosa yang kemungkinan besar termasuk ke dalam dosa besar. Sekarang tafadhal silahkan dibuka bukunya halaman 190 bagi yang memiliki buku terjemah. Itu pada poin yang ke-27, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallah yubghidul fahisha al-badhi." Innallah yubghidul fahisha al-badhi. Sesungguhnya Allah murka kepada orang yang gemar berbuat keji dan berkata kotor. Baik, ini banyak yang disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala pada poin-poin sebelumnya kaitannya dengan makna daripada hadis ini, yaitu sesungguhnya Allah murka kepada orang yang gemar berbuat keji dan berkata kotor. Lagi-lagi ini hadis ini bersifat umum tentunya pada setiap perbuatan yang keji dan juga perkataan yang kotor. Kalau kita melihat di sini Allah Subhanahu wa taala murka. Jadi oleh karena itu Imam Adz-Dzahabi di sini memasukkan ke dalam kabair perbuatan yang al-fahish kemudian al-badhi. Perbuatan al-fahish kemudian al-badhi. Al-fuhsyu itu disebutkan oleh para ulama maknanya adalah perbuatan yang keji dan kotor. Perbuatan yang keji dan kotor. Mencakup pula perkataan. Jadi al-fahish ini lebih kepada perbuatan, namun juga masuk ke dalamnya perkataan. Begitu juga dengan al-badhi. Al-badhi itu tidak jauh maknanya dari al-fuhsyu, kekejian yang kotor tadi kita sebutkan. Namun al-badhi disebutkan para ulama itu lebih terang, lebih langsung dalam mengucapkan ucapan-ucapan yang kotor. Terang, langsung. Itu al-badhi. Jadi kedua istilah ini, al-fahish, al-badhi, dua-duanya menunjukkan kekejian dan kekotoran suatu perbuatan ataupun suatu ucapan. Jadi kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang seperti ini tentu ditunjukkan oleh banyak dalil dari baik dari Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah, dan sebagiannya pernah kita sebutkan. Di antaranya yang di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 148, la yuhibbullahu al-jahra bis-su' minal qawli illa man zalim wa kana Allahu sami'an alima. Ini dalam surah sekali lagi An-Nisa ayat 148. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan secara terang-terangan, secara langsung, kecuali orang yang dizalimi, Wa kana Allahu sami'an alima, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dari ayat ini kata para ulama diketahui bahwa keumuman ucapan buruk, ucapan kotor itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kepada orang-orang yang dizalimi. Yaitu orang-orang yang dizalimi dibolehkan kepadanya
mendoakan keburukan kepada orang yang menzaliminya. Ini bentuk perkataan kotor sebetulnya, mendoakan orang untuk mendapatkan keburukan. Ini sekali lagi bagian daripada ucapan yang buruk, ucapan yang kotor. Namun pada orang yang dizalimi itu dibolehkan untuk mendoakan orang yang menzaliminya mendapatkan keburukan atau dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu berbicara masalah kebolehan. Adapun masalah afdaliyahnya, keutamaannya, ya tentu bersabar itu lebih baik, mendoakan kebaikan untuknya lebih baik, mendoakan agar orang yang menzalimi kita itu kembali bertaubat kepada Allah untuk mendapatkan hidayah, itu tentu lebih utama, lebih baik. Namun berkaitan dengan kebolehan, boleh apa tidak, ini dalam ayat ini disebutkan boleh. Nah, poinnya adalah ucapan buruk, keji, kotor itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam banyak hadisnya Nabi SAW telah mengingatkan ucapan-ucapan kotor. Jadi ucapan-ucapan kotor apabila kita sebutkan ucapan itu masuk di dalamnya perkataan, masuk di dalamnya tulisan. Jadi segala macam ucapan-ucapan kotor dari maki-makian, kemudian bully, mencaci, menghujat, melaknat, apalagi mendoakan keburukan, itu semua masuk dalam kategori al-fuhsyu atau al-fahish, dan juga masuk ke dalamnya al-badhi. Nabi SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Nabi SAW menyebutkan wa iyyakum wal fuhsh fa inna Allah Ta'ala la yuhibbul fuhsya wala at-tafahush. Jauhilah kalian daripada perbuatan al-fuhsh. Jauhilah kalian daripada al-fuhsh. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai al-fuhsh. Wala at-tafahulah kalian, hati-hatilah kalian dari al-fuhsh. Tadi kita sebutkan al-fuhsh adalah kekejian, baik dari perbuatan maupun ucapan. Lalu kemudian Nabi SAW menerangkan dengan menekankan karena sesungguhnya Allah tidak menyukai al-fuhsh wala at-tafahush. Jadi dua kalimat di sini yang disebut oleh Nabi, wala la yuhibbu al-fuhsha wala at-tafahush. Allah tidak menyukai al-fuhsh tadi ucapan yang keji, wala at-tafahush. Jadi tafahush ini menjadi hobi, menjadi kesukaan, sering melakukan atau mengucapkan al-fuhsh. Ya, kalau sesekali itu pun tidak disukai, apalagi berkali-kali. Jadi oleh karena itu para ulama menyebutkan di sini al-fuhsyu itu adalah ucapan atau perbuatan yang keji, atau al-fuhsh. Tapi kalau ucapan keji, buruk, kasar tersebut menjadi hobinya, itu sering suka gitu untuk mengucapkannya, maka itu namanya at-tafahush. Nah, dua-dua ini dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak disukainya tentunya, dan bahkan dimurkainya orang-orang seperti itu. Kemudian dalam hadis yang lain juga Nabi SAW menyebutkan, innallaha la yuhibbul fahish al-mutafahish wala siyah fil aswaq. Ini disebutkan oleh atau diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam Adabul Mufrad. Nabi SAW menyebutkan, innallaha la yuhibbu al-fahish al-mutafahish. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang tadi berbuat fuhsh, orang yang keji. Kemudian al-mutafahish, orang yang sering berbuat kekejian dan mengucapkan kekejian. Kemudian walas siyaha fil aswaq, dan juga Allah tidak menyukai orang yang suka berteriak, suka mengangkat suara fil aswaq, di pasar-pasar. Nah, ini mengisyaratkan bahwa di antara kekejian yang juga tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah asyah, berteriak, mengangkat suara, berteriak
Ya, jadi fil aswaq di pasar-pasar. Ini banyak tentu kita jumpai di pasar-pasar, terutama di pasar lokal ya. Itu banyak untuk menjajakan atau mempromosikan barang-barangnya. Itu mereka berteriak-teriak atau tidak mempromosikan, itu berteriak-teriak begitu. Ini juga yang tidak sukai atau dilarang oleh syariat, dan tadi disebutkan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam hadis yang sahih, Nabi SAW menyebutkan, laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Laisal mu'min bit-ta'an, seorang mukmin itu tidak at-ta'an, tidak suka menghujat. Tidak suka menghujat. Seorang mukmin tidak menghujat. Walal la'an, dan juga tidak melaknat. Jadi melaknat maksudnya di sini mendoakan seorang keburukan, mendoakan orang lain mendapatkan keburukan, itu laknat, masuk dalam laknat. Walal fahish, dan juga seorang mukmin tidak melakukan al-fuhsh, kekejian. Walal badhi, dan juga tidak mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata kotor. Ini tentu sifat-sifat mukmin yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Nabi SAW menyebutkan kaitannya dengan hadis ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala atau Nabi SAW menyebutkan, ma kana al-fuhsyu fi syai'in illa syana. Jadi tidaklah ada kekejian al-fuhsh pada sesuatu melainkan akan merusaknya. Merusak sesuatu itu, baik amalan atau kegiatan apa saja. Apabila ada di situ kekejian, kata kotor dan seterusnya, pasti akan syanahu, pasti akan memburukkannya. Wa ma kana al-haya'u fi syai'in illa zana. Tidaklah ada sifat malu pada sesuatu melainkan akan menghiasinya. Baik. Kemudian Nabi SAW dalam hadis yang lain, dan ini kelengkapan daripada potongan hadis yang dalam buku kita, Nabi SAW menyebutkan, ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq wa inna Allah ta'ala yubghidul fahisha al-badhi. Ini hadis lengkapnya yang dalam buku kita hanya disebut sesungguhnya Allah murka kepada orang yang gemar berbuat keji dan berkata kotor. Namun di situ lengkapnya Nabi SAW menyebutkan, ma min syai'in. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, dan di hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Tidak ada suatu amalan baik perbuatan maupun ucapan yang lebih besar dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat, yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin nanti pada hari kiamat, min husnil khuluq, daripada akhlak yang baik. Lalu Nabi SAW menyebutkan, wa inna Allah ta'ala yubghidul fahisha al-badhi. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memurkai, membenci al-fahish, orang yang berucap ucapan kotor, kemudian al-badhi, yang keji. Baik. Ini kalau kita melihat Nabi SAW dalam hadis ini itu menyebutkan bahwasanya seorang mukmin dalam kesehariannya itu tidak berbuat keji dan juga tidak berbuat kotor. Dan Nabi SAW itu selalu menganjurkan berbuat baik, yaitu husnul khuluq, yaitu akhlak yang baik. Nah, akhlak yang baik tentunya ini untuk mengimbangi perbuatan al-fuhsh wal bada'ah, atau perbuatan orang yang al-fahish dan juga al-badhi. Karena apabila orang itu tidak berbuat baik, akhlak yang baik, maka kemungkinan dia akan terjerumus ke dalam hal-hal seperti ini. Nabi SAW tentunya banyak dalam hadis-hadis beliau
yang menyatakan kelebihan, keutamaan orang-orang yang berakhlak yang baik. Berakhlak yang baik. Jadi kalau disebut berakhlak yang baik, di sini maksudnya akhlak mencakup perbuatan dan juga mencakup ucapan. Karena tadi kita sebutkan al-fahish, al-badhi itu mencakup perbuatan dan juga mencakup ucapan. Nah, Nabi SAW menyebutkan innal mu'min la yudriku bihusni khuluqihi darajata as-saim al-qaim. Sesungguhnya seorang mukmin dengan akhlaknya yang baik itu mendapatkan tingkatan orang-orang yang rajin puasa dan orang-orang yang rajin qiyam al-lail. Jadi dengan husnul khuluqnya, dengan akhlaknya yang baik, tadi kita sebutkan baik dari segi ucapan maupun perbuatan itu bisa mendapatkan derajat, tingkatan orang-orang yang as-shaim, orang-orang yang berpuasa, ahli puasa. Kemudian al-qaim dan juga ahli qiyam al-lail. Oleh karena itu bagi mereka yang tidak menjaga ucapannya, tidak menjaga perbuatannya, ya tentu jauh daripada husnul khuluq, jauh daripada akhlak yang baik. Kalau udah jauh daripada akhlak yang baik, maka tentu kemungkinan besar tingkatannya itu sangat-sangat jauh daripada orang-orang yang ahli ibadah seperti as-siyam, ahli puasa dan juga ahli al-qiyam yaitu sholat. Nah, ini di antara sekian banyak hadis Nabi SAW di antaranya yang menyebutkan seorang mukmin mesti menjaga diri dari perbuatan-perbuatan keji dan ucapan-ucapan kotor, kemudian selanjutnya berupaya semaksimal mungkin untuk memiliki husnu al-khuluq. Kemudian Nabi SAW juga dalam hadis yang masyhur sekali, inna khiyarakum ahsanukum akhlaqan. Sesungguhnya sebaik-baik kalian, kata Nabi SAW, adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi kita sebutkan akhlak yang baik karena ini adalah untuk mengimbangi atau cara untuk menjauhi yang namanya al-fahish wal badhi, yaitu yang gemar atau berbuat keji dan berkata kotor. Jadi ucapan dan perbuatan keji dan kotor al-fahish wal badhi ini mencakup keseluruhan ucapan-ucapan yang kotor, menyakiti dan seterusnya. Itu semua mencakup. Entah itu antar keluarga, suami istri, entah antar kawan, entah antar sesama manusia, baik itu non muslim maupun muslim, itu masuk bagian daripada al-fahish al-badhi apabila mengucapkan ucapan-ucapan kotor. Sehingga dalam hal ini Islam tentunya sudah jauh-jauh hari dari Nabi SAW itu mengingatkan jangan sampai seorang mukmin itu ucapannya kotor walaupun ingin menyampaikan hal-hal yang baik. Jadi kadang-kadang ada orang yang karena semangatnya, karena ingin menyampaikan sesuatu dengan alasan dakwah dan seterusnya, alasan nasihat dan seterusnya, maka ucapan-ucapannya kotor. Semua, ya kalau istilah orang, semua isi zoo, ya kebun binatang keluar. Nah itu masalah, itu juga bagian daripada al-badhi. Tadi kita sebutkan al-badhi adalah ucapan kotor yang disebutkan terang-terangan. Jadi istilahnya zoo, makhluk-makhluk itu keluar semua. Nah, itu tidak sepatutnya dikeluarkan, apalagi dalam majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu, atau dalam jamaah. Ya tentu ini tidak sepatutnya untuk diucapkan semacam kata-kata yang kotor-kotor yang tadi kita sebutkan. Nah, yukhwatul akhwat jemaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jal, dalam poin sebelumnya, ini kaitannya dengan hal ini, itu Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala juga menyebutkan dalam hal ini, itu poin yang ke-13, itu hadisnya dalam poin yang ke-13. Jadi al-'iyyu wal haya'u syu'batani minal iman wal badha'u wal jafa' syu'batani minan nifaq. Sedikit bicara dan malu adalah dua cabang ilmu, dua cabang iman. Sedangkan suka bicara kotor dan kasar adalah dua cabang kemunafikan. Ini dah lalu penjelasannya dan hadisnya, namun ini kaitannya tentu dengan bahasan kita sekarang, bahwa al-badha dan juga al-fuhsh, kotor, keji, ini adalah bagian daripada
kemunafikan, bagian daripada nifak. Dan ini lagi-lagi mengingatkan kepada kita bahaya daripada ucapan keji ini. Nah, jadi tidak diragukan lagi bahwa orang yang at-tafahush, orang yang suka berkata keji, suka berkata kotor dari semua jenis-jenisnya, ini tentu masuk ke dalam al-kabair, masuk ke dalam al-kabair. Karena tadi disebutkan itu bagian daripada syu'batun minan nifaq. Dan juga kalau kita melihat hadis-hadis yang lain yang menunjukkan bahaya dari orang-orang yang berkata dan berbuat keji, kotor. Ini Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW menyebutkan, inna syarran nas manzilatan indallah yaumal qiyamah man turika ittiqa'u fahsyih. Man turika ittiqa'u fahsyih. Jadi sesungguhnya kata Nabi SAW, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi SAW menyebutkan sesungguhnya seburuk-buruk manusia, manzilatan, ya, seburuk-buruk kedudukan manusia, ya, di sisi Allah pada hari kiamat, seburuk-buruk kedudukan manusia di sisi Allah pada hari kiamat, manturika. Jadi siapa saja yang ditinggalkan oleh manusia, ittiqa'u fahsyi, karena kekejiannya, karena perbuatannya, jahatnya. Jadi ini termasuk bagian daripada orang yang buruk kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang menjauhinya, apalagi keluarganya menjauh. Kenapa? Karena ucapannya yang kotor, karena perilakunya yang tidak benar. Artinya ya berbagai macam dosa dan semuanya. Jadi apabila dengan itu manusia atau orang lain, kawan-kawannya dan seterusnya daripada orang-orang yang sekitarnya menjauhinya, maka masuk ke dalam hadis ini. Naudzubillah min dzalik. Jadi sekali lagi mereka itu termasuk orang-orang yang buruk, ya, kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Nah, melihat hadis-hadis yang ada dari keterangan-keterangan Nabi SAW itu disimpulkan khuturat atau bahaya daripada al-fahish al-badi ini, yaitu yang berbuat keji dan berkata kotor, Ini banyak bahayanya kalau kita melihat hadis-hadis yang ada. Di antaranya orang-orang yang berbuat keji dan berkata kotor ini yastahiqu al-uqubatu minallah fid dunya wal akhirah. Jadi berhak mendapatkan uqubah, berhak mendapatkan azab dari Allah baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian ya di dunia ya jelas ya azabnya bentuknya manusia, salah satunya tadi disebutkan dalam hadis manusia atau orang-orang menjauhinya. Itu kalau udah orang-orang menjauhi, tidak disukai orang, ini bagian daripada azab, bagian daripada hukuman tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhirat ya tentu akan mendapatkan an-nar. Kemudian tadi melalui hadis yang kita baca, termasuk daripada bahaya dari perbuatan ini adalah perbuatan keji dan kotor ini bagian daripada an-nifaq, bagian daripada kemunafikan, tanda daripada kemunafikan. Dan sekaligus apabila kita menjauhinya, apabila kita menjauhi perbuatan keji dan ucapan-ucapan yang kotor kasar ini, itu menunjukkan keimanan, karena lawan daripada nifak ya tentu iman. Dan selanjutnya, sebagaimana dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan orang yang berbuat keji dan kotor termasuk orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu dari penjelasan dan keterangan hadis yang tadi kita bacakan, maka seorang mukmin hendaknya menjaga lisannya, menjaga tutur katanya supaya tidak menyakitkan orang lain. Supaya tidak orang lain itu tersinggung. Jadi pandai-pandailah kita membaca situasi dan kondisi. Pandai-pandailah kita melihat keadaan orang yang kita berbicara. Pandai-pandailah
sekali lagi melihat keadaan. Jadi tidak sama atau tidak selalu ucapan yang kita sampaikan pada kawan kita, bahkan mungkin kawan rapat, kawan dekat kita, tidak sama antara satu waktu dengan satu waktu yang lain. Karena boleh jadi kawan kita pada waktu itu dia bergembira, lalu kemudian apa saja yang kita ucapkan itu diterimanya. Boleh jadi ketika pada suatu waktu dia memiliki kesusahan atau ada permasalahan sehingga mungkin stres dan seterusnya, kemudian akibatnya mudah tersinggung, cepat, sensitif dan seterusnya. Jadi mereka itu ini harus pandai-pandai kita membaca situasi dan kondisinya. Jadi ketika kita bercanda, itu bolehlah kita bercanda, tapi itu pun ada batasan-batasannya. Ketika pembicaraan serius, maka kita pun ikut serius. Jangan pula orang itu berbicara serius, kemudian kita pula bercanda. Ini tidak seperti hal itu sifat daripada seorang mukmin. Jadi hendaknya orang itu pandai-pandailah melihat sekali lagi situasi, kondisi dan juga keadaan orang yang diajak bicara tersebut. Ini kaidah umum tentunya yang disebutkan oleh para ulama dalam hal kita bergaul dengan manusia secara umum, apalagi secara khusus dengan keluarga antara suami dan juga istri. Jadi kalau kita menyebutkan tadi pandai-pandailah kita melihat keadaan orang yang diajak bicara, maka dalam hal ini suami istri tentu adalah orang yang paling pandai dalam melihat situasi dan kondisi keadaan pasangannya. Jadi oleh karena itu bagi suami istri hendaknya ucapan-ucapan kasar, ucapan-ucapan kotor seperti ini itu tidak ada ya dalam kamus kehidupan rumah tangga seorang muslim. Ini apabila seorang itu betul-betul menerapkan ajaran-ajaran agamanya. Nah, tapi kalau mereka tidak paham, ya tentu banyak di antara mereka, di antara pasangan suami istri yang saling menghujat, saling menghina, bahkan apabila ada hal-hal masalah dan seterusnya. Jadi untuk menghindari hal-hal seperti ini, ya bukan berarti langsung tidak pernah ada dalam kehidupan rumah tangga, tidak demikian, tapi kita betul-betul menjauhkan semaksimal mungkin sedaya upaya. Nah, jadi bukan berarti rumah tangga itu 100% tidak pernah bermasalah. Jadi rumah tangga Nabi SAW pun pernah bermasalah, apalagi rumah-rumah tangga kita. Namun kita berbicara ini untuk menjauhkan sejauh-jauhnya, semaksimal mungkin upaya kita untuk menjauhkan diri daripada ucapan-ucapan yang kotor dan yang keji. Karena sebaik-baik orang adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Maka kebalikannya, seburuk orang adalah orang yang paling buruk terhadap keluarganya. Nah, apalagi seorang suami dengan seorang istri, tadi kita sebutkan. Jadi itu pandai-pandailah membaca keadaan. Keadaan istrinya, keadaan suaminya. Jadi sang suami kalau melihat istrinya penat atau ada permasalahan pikiran dan seterusnya, ya janganlah banyak berbicara yang sekira-kira merusak atau menyentuh perasaannya sehingga emosinya keluar dan seterusnya. Kebalikannya demikian juga, seorang istri pun pandai-pandailah lihat suaminya. Begitu juga dengan kawan-kawan dan seterusnya. Jadi kalau kita melihat kawan-kawan kita sudah ini sepertinya macamnya agak lain atau tidak suka dan seterusnya, maka pandai-pandailah kita dalam mengatur kata-kata untuk agar jangan sampai lawan bicara kita tersinggung dan seterusnya. Ini semua untuk menghindari perbuatan keji dan perbuatan kotor yang masuk ke dalam hadis-hadis yang tadi kita sebutkan. Apalagi kita akan nauzubillah berani-berani untuk menyatakan ucapan-ucapan yang keji, maki, kemudian membuli, kemudian mendoakan orang yang berbuat buruk. Nah, ini tentu semua jauh daripada kehidupan seorang muslim. Jadi walaupun orang itu tadi kita sebutkan ingin menyampaikan kebenaran, namun dengan cara-cara yang kotor ucapannya, itu tentu tidak dibenarkan di dalam syariat. Ikhwatul akhwat jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Jadi perbuatan keji dan perbuatan kotor ini sekali lagi masuk ke dalam seluruh perbuatan yang kotor
atau keji menurut syariat, dan juga perbuatan kotor dan keji menurut adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syariat. Yang tidak bertentangan dengan syariat. Jadi ini pun harus kita hindari. Jadi kalau kaitannya dengan syariat sudah jelas ya. Kita harus semua perbuatan dosa, kekejian dan apa kaitannya dengan ucapan-ucapan itu semua harus dihindari. Kita melihat juga dalam adat istiadat setempat. Nah, jadi ini tadi kita sebutkan kaitannya dengan pandai-pandailah melihat keadaan. Ada dalam bahasa tertentu, adat tertentu, kalau kita mengucapkan demikian, ini orang sakit hati, ini orang sensitif. Jadi tidak sama kita mengucapkan sesuatu pada daerah ini tidak sama dengan daerah yang lain. Nah, ini banyak terjadi kasus-kasus seperti orang-orang marah begitu. Nah, jadi rupa-rupanya dia bilang kalau di daerah saya biasa saya ucapkan seperti ini katanya. Tapi sekarang kamu berbicara di mana? Ya, jadi didengar oleh orang-orang siapa? Jadi itu hendaknya lagi-lagi kita ingatkan untuk menjadi pertimbangan ya, pertimbangan yang harus benar-benar ada dalam pikiran seorang muslim agar jangan sampai masuk ke dalam kategori yang ada dalam hadis yang tadi kita sebutkan. Nah, kemudian berkaitan dengan perbuatan keji dan juga perbuatan kotor, ya. Ini kalau dirincikan satu-satu ya tentu banyak. Jadi orang itu semua perbuatan keji, perbuatan kotor, ya itu masuk dalam kategori hadis ini. Tadi mencaci, maki, kemudian membuli, mendoakan orang mendoakan orang mendapatkan keburukan, kemudian berteriak-teriak di pasar, mengganggu orang dan seterusnya itu masuk ke dalam perbuatan keji dan perkataan kotor al-fahish al-badhi. Nah, kalau kita melihat poin yang selanjutnya, poin yang ke-28 yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi, ini ada kaitannya dengan poin yang ke-27. Nah, dan ini banyak mungkin di antara orang-orang yang tidak merasa bahwasanya itu bagian daripada al-fahish al-badhi, bagian daripada kekejian, bagian daripada kekejian, dan itu bahkan keji yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita lihat membaca hadisnya dilihat inna min syarrin nas 'indallah manzilatan yaumal qiyamah rajulun yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaih thumma yanshuru sirraha. Sesungguhnya di antara orang-orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seorang laki-laki menyetubuhi istrinya dan istrinya juga menyetubuhinya, kemudian suaminya itu menyebarkan rahasia istrinya. Aneh. Jadi menyebarkan rahasia. Ini juga bagian daripada al-fahish al-badhi. Jadi mungkin sebagian ada yang berpikiran kalau kata-kata kotor mungkin mudah difahami. Jadi kata-kata kotor pandai dia jauhi. Kemudian menghujat orang pandai dia jauhi. Namun menyebarkan rahasia. Ini dia tidak pandai. Ini apa yang dia dengar itu yang dia sebut. Nabi SAW menyebutkan kafa bil mar'i kadiban an yuhadditsa bikulli ma sami'. Jadi cukuplah orang itu dikatakan dusta dengan cara menceritakan atau menyebutkan setiap apa yang dia dengar. Jadi setiap apa yang dia dengar dia ceritakan. Setiap apa yang dia dengar dia tidak pandai menjaga rahasia. Ini juga bagian daripada al-fahish al-badhi. Tidak pandai menjaga aib-aib kawannya atau tidak pandai menjaga rahasia tadi kita sebutkan. Ini juga bagian daripada al-fahish. Dan tidak kalah pentingnya menjaga rahasia hubungan suami istri. Menjaga rahasia hubungan suami istri. Ini juga bagian daripada rahasia. Jadi apa yang dilakukan oleh suami istri yang halal antara suami istri itu adalah bagian daripada kerahasiaan. Jadi rahasia secara umum itu tidak boleh disebarkan. Kalau disebarkan itu bagian daripada kekejian, apalagi rahasia yang ada terjadi antara suami istri, yaitu hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dibolehkan yang dilakukan oleh suami istri. Ini bagian daripada rahasia, maka apabila menceritakannya itu tentu masuk dalam al-fahish al-badhi ini. Dan bahkan Nabi SAW menyebutkan itu mereka mendapatkan kedudukan yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan sekali lagi kedudukan yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya,
menceritakan rahasia yang dimaksud di sini, kata para ulama menyebutkan detail-detailnya, apa yang dilakukan olehnya kepada suaminya, kepada istrinya, itu dilakukannya. Adapun kalau dia hanya menyebutkan saja dia pernah melakukannya pada waktu ini tidak masuk ke dalam hadis ini. Namun itu kata Imam Nawawi rahimahullahu taala makruh kecuali kalau ada kepentingannya, kalau ada hajatnya. Ya mungkin saja ada hajatnya seperti Nabi SAW. Jadi menyebutkan siapa yang tadi malam tidak menyetubuhi istrinya, maka silahkan. Jadi ada hajatnya. Jadi sekali lagi kalau hanya menyebutkan pada waktu ini dia pernah melakukannya dengan istrinya, maka ini tidak masuk ke dalam hadis ini. Jadi yang dimaksud di sini adalah detail, dia menceritakannya detail secara rinci. Itu yang masuk dalam hadis ini. Tapi tadi kita sebutkan Imam Nawawi rahimahullahu taala kalau hanya menyebutkan dia pernah melakukannya pada waktu ini, maka ini tidak masuk dalam hadis, namun itu dimakruhkan. Kenapa? Karena menyelisihi al-haya, sifat malu. Karena benda-benda atau perbuatan seperti itu kan seharusnya kita merasa malu untuk mengungkapkannya. Maka apabila diungkapkan, jadi itu merusak rasa malu sehingga hukumnya makruh. Jadi oleh karena itu ini menceritakan ini hal-hal yang detail yang terjadi antara dia dengan suaminya atau antara suami dengan istrinya, ini termasuk perbuatan yang keji, al-fahish, perbuatan yang keji, dan dia mendapatkan seburuk-buruk kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini apabila menceritakan begini dia mendapatkannya, atau beginilah janji Allah atau apa itu yang didapatkan nanti pada hari kiamat, dahsyat. Begitu rendahnya di sisi Allah. Lalu bagaimana kalau dia memvideokan, merekod dan seterusnya, baik secara video maupun secara voice, ucapan dan seterusnya, tentu lebih dahsyat lagi. Jadi oleh karena itu ini benar-benar menjadi hadis yang sangat-sangat mengancam bagi orang-orang yang suka gitu share kepada teman-temannya, ya, karena ini kalau yang ini mungkin dia dianggap biasa oleh sebagian orang. Ya, kalau tadi menghujat, menyebutkan makhluk-makhluk yang ada di zoo, tadi itu mereka, ini kasar, kotor ini. Itu mereka sudah risih mendengarnya. Tapi share ini kaitannya dengan hubungannya dengan suami istri, kepada temannya, kepada ininya, itu tak masalah. Itu bagian daripada biasa. Ini rupa-rupanya tidak biasa. Ini bahkan itu syarrun nas 'indallah. Itu manusia yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, lagi-lagi apabila ini kaitannya dengan cerita semata, apalagi kaitannya dengan merekod baik video maupun audio. Ini tentu sangat-sangat lebih menjadi kekejian dan keburukan. Jadi pada asalnya sifat keji dan ucapan kotor, al-fahish, al-badhi, ini keumumannya mencakup perbuatan-perbuatan dosa. Nah, namun hadis yang tadi kita sebutkan kaitannya dengan menceritakan rahasianya dengan istrinya, ini tentu harus kita ingatkan kepada semua kaum muslimin, hendaknya hal-hal seperti ini tidak dilakukannya. Karena apa? Karena tadi sudah jelas hadisnya seperti ini. Kemudian juga merusak al-haya. Karena al-haya itu syu'batun minal iman. Al-haya itu bagian daripada iman. Dan kebalikannya al-fahish, al-fuhsh, ini al-bada', ini adalah bagian daripada kemunafikan. Nah, jadi ayyuhal ikhwatal akhawat, jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ini langsung saja kita melihat hadis-hadis berikutnya, karena ini semua ini kaitannya dengan kekejian, ya. Ini poin yang hadis yang ke-28 tadi kita sebutkan, poin yang ke-29. Nah, ini kekejian yang juga nyata, dan alhamdulillah ya kaum muslimin itu semua sudah paham. Namun ada yang tidak paham atau sengaja tidak paham dan seterusnya. Nah, ini tentu peringatan bagi kita semua bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang keji.
Ya, salah satu di antara perbuatan keji yang disebutkan di sini, kita lihat baca poin yang ke-29. Karena semua ini kaitannya ya, kaitannya perbuatan keji, perbuatan keji. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Mal'unun man atamra'atan fi duburiha." Terlaknatlah laki-laki yang menggauli istrinya di duburnya. Nah, kemudian dalam suatu lafaz, la yanzurullah ila rajulin jama'a imra'atan fi duburiha. Allah tidak akan melihat kepada orang laki-laki yang menggauli istrinya di duburnya. Begitu juga dengan yang setelahnya. Dan dari Nabi SAW beliau bersabda, man ata haidan fi farjiha aw imra'atan fi duburiha aw kahinan fasaddaqahu faqad kafar aw qala bari'a mimma unzila ala Muhammad. Barang siapa yang menggauli istri yang sedang haid di kemaluannya, atau menggauli istri di duburnya, atau mendatangi seorang dukun lalu membenarkannya, maka dia telah kufur, atau beliau bersabda dia telah berlepas diri dari apa yang diturunkan kepada Nabi SAW. Ini perbuatan-perbuatan keji yang tidak tanggung-tanggung akibatnya, tidak tanggung-tanggung dosanya. Jadi sangat-sangat besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, perbuatan keji seperti ini. Perbuatan keji seperti ini, kita ini kalaulah bukan karena hadis, ya tentu kita tidak akan bacanya, tidak akan baca, tidak kira. Kenapa? Karena hal-hal seperti ini udah keji ya. Ya, karena sudah menjijikkan. Karena itu tadi dari awal bahasanya adalah Allah, sesungguhnya Allah murka kepada orang yang berbuat keji dan berkata kotor. Jadi kekejian, kekotoran itu tidak hanya pada hal-hal yang tadi kita sebutkan, menghujat, menghina, membuli dan seterusnya. Ini juga bagian daripada kekejian. Bagian daripada kekejian. Tadi di poin yang ke-28, menyebarkan rahasianya atau menceritakan rahasia antara dia dengan suaminya. Ini juga bagian yang ke-29, itu menyetubuhi istrinya dari tempat-tempat yang tidak dibolehkan. Maka itu atau pada waktu yang tidak dibolehkan. Jadi tempatnya misalnya gauli istrinya seperti dalam hadis ini, atau pada tempatnya ketika dia, atau bukan pada waktunya, yaitu ketika istrinya haid. Nah, ini juga bagian daripada kekejian. Nah, ini semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ada tidak orang-orang seperti ini? Ya pasti ada. Pasti ada. Nah, ini disebutkan oleh Nabi SAW karena memang ada orang-orang yang berbuat seperti ini. Nah, berbuat perbuatan bahasa kita boleh kita pinjam sebentar, perbuatan binatang gitu kan. Perbuatan binatang. Hal-hal seperti ini adalah perbuatan keji, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan melihatnya nanti pada hari kiamat. Allah tidak akan melihatnya. Dan bahkan disebutkan di situ Nabi SAW menyebutkan dia telah berlepas diri dari apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Perbuatan-perbuatan seperti itu, yaitu menggauli istri yang sedang haid, dan juga menggaulinya di duburnya, dan seterusnya, mendatangi dukun lalu membenarkannya. Nah, ini sekali lagi bagian daripada kekejian-kekejian. Jadi kekejian yang tadi kita sebutkan mencakup kekejian yang dilihat dari syariat, atau kekejian yang dilihat dari sisi adat istiadat. Itu juga bagian yang harus kita hindari bersama. Terutama bagian kekejian yang dianggap oleh syariat itu keji. Jadi apa saja yang dianggap oleh syariat itu keji atau buruk, menjijikkan dan seterusnya, perbuatan atau ucapan, maka itu harus betul-betul kita jauhi. Jadi jangan sampai terpengaruhi oleh orang-orang liberal contohnya, atau juga yang orang-orang yang sejenisnya yang menganggap hal itu sebagai hak manusia, human right. Nah, itu dikit-dikit itu hak asasi manusia, hak asasi manusia. Ini dalam hal ini hak asasi manusia terbatasi dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada kemerdekaan yang mutlak ya, dalam dunia ini, ya, itu kemerdekaan itu hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika orang itu tunduk patuh kepada Allah, maka ketika itulah dia menjadi orang yang merdeka pada hakikatnya. Nah, al-khawatir akhwat jemaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Jadi kekejian tadi kita sebutkan harus
diimbangi atau dijauhi dengan cara menunjukkan akhlak yang baik dari segi ucapan maupun perbuatan. Dan seorang mukmin hendaknya betul-betul menjadi syiarnya, jadi menjadi yang ditonjolkannya, yang selalu ditampakkannya. Bagaimana orang itu memiliki akhlak yang baik dilihat, dipandang dalam syariat ataupun dipandang dalam adat istiadat yang tidak menyelisihi syariat. Itu mereka tonjolkan, mereka tampakkan. Ini bagian daripada syiar dakwah bil hal tentunya, syiar dakwah dengan perbuatan. Jadi kadang ada orang yang diterima oleh masyarakat gara-gara perbuatannya, gara-gara akhlaknya yang baik. Ada orang yang tidak diterima karena lisannya atau perbuatannya, akhlaknya tidak baik, padahal orangnya banyak ilmu, padahal orangnya itu memiliki gelar, padahal orangnya itu memiliki segala syarat-syarat untuk menyampaikan dakwah tersebut. Namun karena akhlaknya tidak baik, jadi mereka pun tidak diterima. Jadi betapa banyak orang-orang yang tertarik kepada orang lain, entah itu bagian agama maupun dunia, itu gara-gara akhlaknya, gara-gara perbuatannya, gara-gara ucapannya. Nah, dan ini terbukti dari semua segi kehidupan, terbukti dari segi semua kehidupan, baik kehidupan agama maupun kehidupan dunia. Pedagang contohnya, apabila pedagang tersebut dalam berdagang, dalam menjual dagangannya, memaki-maki customernya atau maki-maki atau mengucapkan sesuatu yang kotor, ya pasti tidak ada yang akan membeli dagangannya, tidak akan ada yang akan bahkan mendekati tempat jualannya. Nah, dan seterusnya daripada sisi kehidupan yang lain, tidak ada. Jadi ada dokter lah, atau dari sisi ukhrawi atau agama pun lebih lagi. Apabila seorang dai dalam menyampaikan dakwahnya, dalam menyampaikan nasihatnya, itu mengucapkan sesuatu yang kotor, mengucapkan sesuatu yang keji, ya tentu jamaahnya tidak akan mendengarnya. Jadi sebelum mengucapkan dalil-dalil yang ada, pandangan-pandangan para ulama yang ada, itu jamaahnya sudah menjauh, ya, merasa nih ustadznya tidak benar. Kenapa? Karena ucapannya tidak dijaga. Pilihan-pilihan katanya itu tidak sesuai dengan keadaan setempat. Pilihan-pilihan katanya itu menyelisihi adat-adat istiadat setempat dan seterusnya. Tentu tadi kita sebutkan pilihan kata atau memandang adat istiadat itu perlu selama adat istiadat itu tidak menyelisihi syariat. Jadi di mana saja kaki berpijak, maka itu menjadi bahan pertimbangan kita. Jadi selama adat istiadat pada tempat yang kita tempati itu tidak menyelisihi syariat, maka selama itu kita ikuti adat istiadat tersebut, karena itu bagian daripada husnul khuluq, bagian daripada akhlak yang baik dalam mempergauli orang-orang sekitar. Karena tidak sama, lagi-lagi kita sebutkan, kita tidak sama cara kita bergaul dengan kawan-kawan kita yang Arab dengan kawan-kawan kita yang Melayu, tidak sama. Kawan-kawan kita bahkan ini serumpun Melayu bahkan, tapi lain negara, lain negeri pun kita lain cara bergaul dengannya, lain cara kita mengungkapkan sesuatu ucapan kepadanya. Tidak sama kawan kita yang dari Malaysia, kita kata-katanya dengan kawan kita yang dari Indonesia atau dari Singapura dan sebagainya, karena mereka memiliki tabiat masing-masing. Jadi itu pandai-pandailah dalam memilih kata-kata. Jadi kalau boleh kita sampaikan kata-kata yang sekira mudah difahami olehnya. Kalau mereka sudah rapat dekat dengan kita, maka ini tidak masalah tentunya. Tapi banyak di antara kita yang cuti kadang-kadang, balik kampung kadang-kadang. Ini sifat kita terbawa. Yang ada di sini di Arab itu dibawanya ke kampungnya. Ini juga menjadi permasalahan. Jadi harus dilihat ini siapa, kita sekarang di mana. Ini kadang-kadang walaupun dengan keluarga kita, karena memang kita sudah lama tidak ketemu dengan keluarga, jadi keluarga pun karena bersentuhan atau pergaulan dengan keluarga udah jarang, jadi mereka pun
melihat perubahan-perubahan yang ada, melihat perubahan-perubahan yang ada di kita. Jadi kita pun hendaknya hati-hati di dalam mengucapkan sesuatu, apalagi kita akan mengajak mereka kepada syariat, kepada sunnah misalnya, maka lebih tentunya harus ekstra hati-hati. Karena mereka sudah melihat perubahan-perubahan pada kita, maka mereka akan menganggap tentunya, wah ini orang nih sudah baru balik dari Arab. Nah, tentunya dia udah mulai curiga, semacam ya kecurigaan terhadap nauzubillah, terhadap teroris. Gitu. Jadi oleh itu hendaknya kita betul-betul ekstra dalam berbuat, dalam mengucap, kemudian dalam bersikap, ya tentu ini untuk mengamalkan husnul khuluq, untuk mengamalkan akhlak yang baik, yang itulah cara satu-satunya untuk menjauhkan kita daripada al-fahish al-badi. Jadi al-fahish al-badi yaitu yang berbuat keji dan berbuat kotor. Sehingga ya kita disukai tentunya, walaupun kesukaan orang terhadap kita ya relatif tentu. Tidak ada orang yang disukai 100% dimanapun saja dia berada, itu tidak ada. Ini Nabi saja yang manusia yang paling baik itu banyak yang tidak menyukai beliau dari kalangan orang-orang kafir. Jadi orang-orang yang tidak menyukai dakwah beliau. Artinya ada yang tidak menyukai beliau sallallahu alaihi wasallam, orang yang terbaik, apalagi kita. Namun yang pentingnya adalah kita betul-betul pada tempatnya untuk kita berjalan di atas jalan syariat Allah Subhanahu wa taala dengan sekali lagi mengamalkan husnul khuluq, kemudian juga menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari ucapan-ucapan yang kotor, dari ucapan-ucapan yang menyakiti. Ucapan-ucapan yang menyakiti. Ini yang paling penting, ucapan-ucapan yang menyakiti. Kadang kita tidak mengucapkan ucapan kotor pada lafaznya, tapi menyakiti kawan kita. Itu masalah juga. Nah, ini tadi dah kita sebutkan, itu fungsi atau tujuan disebutkan tadi, memandang keadaan tempat, kemudian keadaan orang yang kita ajak bicara. Karena tidak selamanya kita menyakiti dengan ucapan yang kotor, menyakiti dengan ucapan yang keji, tidak. Tapi kita mengucapkan sesuatu, namun orang itu tersinggung dan seterusnya. Ini kalau kita tidak tahu ya tidak masalah. Kadang kita tahu tapi ya kita teruskan. Ini yang menjadi masalah. Ini pun masuk ke dalam hadis ini. Jadi banyak orang-orang yang seperti itu. Jadi dia tahu nih kawannya tidak suka, gitu. Dia ini juga mengucapkannya. Nah, dia mengucapkannya. Nah, ini semua ikhwatul akhwat jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Nah, ini dilihat tentunya dari keadaan-keadaan kebiasaan. Ya, jadi bagaimana, apakah kata-kata kotor, apakah kata-kata kasar ya, kata kasar masuk ke dalam hal ini? Ya dilihat. Kalau kata kasar tersebut menyakiti, maka masuk ke dalam bagian ini. Tapi kalau kata-kata kasar tersebut tidak masuk, tidak menyakiti, maka tidak masuk. Karena harus dibedakan antara kata-kata kasar dengan kata-kata kotor. Al-fahish, keji. Kata-kata keji dengan kata-kata yang kasar. Karena kita dalam bahasa kita pun ada bahasa kasar. Bahasa kasar. Jadi kalau ada yang halusnya kita pakai Anda, itu tidak. Pakai kamu, ada kau. Nah, itu semua bahasa kasar, betul tidak? Apakah itu termasuk kata keji? Ya belum tentu. Tapi kalau orang itu tersinggung dengan kita kata kamu, kau gitu ya. Engkau nih, kita pakai kata-kata engkau atau kita pakai kata-kata you gitu kan. Padahal ini biasalah bagian orang gitu kan. Tapi kita tahu ini memang bahasa antar kawan, itu tidak. Nah, dilihat kalau orangnya itu tak masalah karena memang itu kesehariannya, ya itu tidak ada masalah. Tapi ada orang yang kalau kita sebut kau gitu, you atau bahasa yang agak inilah kasar gitu. Nah, jadi ada orang yang tersinggung itu tidak, karena mungkin dia tidak tahu sepak kita gitu kan, tidak tahu bahasa kita dan jadi intinya semacam itu. Jadi harus dipertimbangkan. Jadi sebab itu balik-balik kampung pun harus diperhatikan begitu. Nah, jangan tiba-tiba kita sebut gitu bahasa-bahasa yang sering kita sebutkan pada kawan, lalu kemudian kebiasaan kita sebutkan kepada
keluarga kita yang walaupun keluarga tapi sudah lama kita tidak bergaul, jadi dia pun merasa begitu. Gitu. Jadi ini harus diperhatikan juga. Jadi kata-kata kasar tidak selamanya masuk ke dalam hadis ini, kecuali kalau menyakiti. Kalau menyakiti, jadi itu masuk. Karena poinnya adalah menyakiti. Jadi poinnya di sini kalau bahasa halus namun menyakiti itu juga masuk. Apalagi bahasa kasar yang menyakiti sudah pasti masuk. Namun kalau hanya kasar saja tapi diterima karena sudah biasa begitu temannya atau memang sudah pergaulannya bersama orang-orang yang sekitarnya yang dekat dengannya, maka ini tak masalah. Ini tak masalah. Jadi ini harus dibedakan antara bahasa yang kasar atau kalimat yang kasar, ya. Kalimat kasar, ini kalimat kasar maksudnya lawan daripada bahasa halus. Bahasa yang kasar dengan bahasa yang halus. Dengan bahasan kita yaitu bahasa yang keji. Bahasa yang keji dan bahasa yang kotor. Bahasa yang keji. Jadi bahasa yang keji, yang kotor ini adalah ucapan-ucapan yang tidak hanya kasar namun keji dan kotor. Namun keji dan kotor. Karena walaupun orang yang dekat dengan kita, kalau makhluk-makhluk yang ada di kebun binatang itu kita sebutkan, itu mustahil kawan kita akan menerimanya. Itu tidak. Kita sebut kamu nih, walaupun kita pakai Anda gitu, tapi Anda ini itu kan sebut binatangnya. Itu pasti kawannya pun akan tersakiti, walaupun dia itu sudah rapat, sudah dekat. Artinya ada kata-kata yang sudah sepakat, ya, muttafaq alaih, ya gitu, di kalangan orang-orang yang apabila disebutkan dalam keadaan main-main pun sekalipun itu dianggap kotor, itu dianggap kasar. Jadi ini harus dibedakan antara perbedaan-perbedaan yang semacam ini yang tadi kita sebutkan. Baik, ayol khitul akhwat jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jal. Ini dia, tentu rinciannya satu-satu begitu, apakah mana contohnya kotor, keji, kotor dan seterusnya. Intinya semua perbuatan dosa, ya, setiap perbuatan dosa itu masuk bagian daripada kekejian. Kemudian secara ucapan itu dilihat menurut syariatnya, kemudian dilihat dari sisi adat istiadat. Itu kalau tidak menyelisih syariat maka itu masuk di dalamnya. Karena ada tadi ini Nabi SAW menyebutkan mengungkapkan rahasia, terutama rahasia antara istri dan suami. Ini ada sebagian orang, adat istiadat orang itu tidak menganggapnya kotor, tidak menganggapnya keji, biasa gitu. Apa yang ini? Karena memang sudah biasa. Tapi tetap saja walaupun dia sudah menganggapnya biasa, menjadi adat istiadat, syariat sudah berkata demikian, maka tentu dalam hal ini sebagai tolak ukurnya adalah hukum syariat dalam hal ini. Jadi oleh itu ini harus betul-betul diperhatikan oleh kita semua. Baik, jadi akhwat jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kiranya sampai di sini bahasan kita kaitannya dengan al-fahish al-badi, yaitu berbuat keji dan berkata kotor, dan juga at-tafahush yang tadi kita sebutkan hobi. Hobi berkata-kata keji dan kotor. Berkata-kata keji dan kotor. Ini juga hobi-hobi seperti ini itu harus betul-betul dijauhi. Ini memang tadi dah kita sebutkan perkataan kasar itu selama orang itu tidak tersinggung, selama orang tidak menyakiti, tidak termasuk. Tapi ada orang yang memang kesehariannya berkata kasar saja, atau bahasanya bahasa kasar saja. Lama-lama orang pun tidak suka. Itu tidak. Lama-lama orang pun tidak suka. Kalau dia hanya berkata kasar, ucapannya kasar, lama-lama orang pun tidak suka. Ini pun masuk ke dalam hadis tersebut. Jadi al-fahish wa al-mutafahish. Baik, sampai di situ kiranya, dan sekarang kita lihat pertanyaannya. Soalan yang pertama, kata-kata kasar antara parents, orang tua, dan anak-anak, boleh apa tidak? Yang kedua, berteriak di pasar untuk menjual barang tanpa ucapan kotor, boleh apa tidak? Tapi yang pertama, batasan antara kasar antara orang tua dengan anak. Ya, secara umum kaidahnya tidak boleh, ya, tidak boleh, karena seorang orang tua harus betul-betul mendidik anaknya. Jadi walaupun dengan alasan banyak di antara orang tua ya tidak salah, itu ingin mendidik anaknya seperti
seperti dia dengan kawannya. Jadi dia dianggapnya seperti kawannya. Nah, sehingga anaknya tidak segan kepadanya. Jadi terbuka kepadanya. Dari satu sisi boleh. Dari satu sisi boleh. Namun dari sisi lainnya tetap seorang orang tua ini menjadi seorang pendidik, ya, menjadi pendidik. Jadi guru bagi anaknya. Jadi kalau selamanya anaknya dianggapnya teman dan seterusnya, kemudian juga cariannya kata-kata kasar, tak masalah, kan teman, kita anggap teman. Jadi enjoy gitu kan, menikmati gitu pertemanannya dengan anaknya. Anaknya pun itu. Nah, ini itu menyelisihi juga, menyelisihi. Jadi tetap dia menjadi guru, pendidik bagi anaknya. Jadi ketika dia berkata memakai bahasa yang kasar, ya bukan berarti dia ingin menjauh dengan anaknya atau ingin anaknya itu menjauh, tidak, tapi ini adalah untuk mengajarkan. Karena anak itu kalau tidak ditegur, tidak diajar mana ucapan yang baik, mana ucapan yang benar, maka nanti dia khawatirkan dia akan bawa sampai tuanya. Dan dia khawatirkan juga nanti kalau dia memiliki anak, dia pun memperlakukan anaknya seperti itu. Jadi ini banyak di antara orang tua yang memakai prinsip mendidik anak seperti dianggap anaknya seperti kawan. Itu tak masalah sebetulnya. Tapi ada batasan-batasannya. Jangan sampai tadi dianggap kawan, lalu kemudian anaknya dibiarkannya pukul kepalanya gitu kan, dipanggilnya gitu kan. Ini namanya ya kawan boleh, tapi kan ini anak. Nah, apakah tetap juga kita benarkan hal ini? Tentu secara logik tidak. Tapi lagi-lagi banyak juga orang yang seperti ini. Ya karena dia menganggap anaknya kawan, jadi semua. Jadi agar anaknya terbuka, jadi anaknya berbuat dosa pun tak masalah, gitu kan, kawan. Sama-sama berbuat dosa pun tak masalah. Nah, ini merokok sama-sama dengan anaknya, gitu kan. Tengok tengok wayang bukan. Tengok itu dengan anaknya begitu. Maksudnya yang maksiat-maksiat dengan anaknya begitu. Biasa gitu, dia anaknya pergi kemana begitu. Ini tentu menyelisihi, artinya dilihat keadaannya. Boleh dalam kita bergaul dengan anak seperti kawan boleh, tapi ada tempat-tempatnya. Ada tempat-tempatnya. Adapun soalan ini kata kasar antara orang tua dengan anak boleh apa tidak? Tentu tidak boleh. Tidak boleh. Lagi-lagi kita ingatkan, orang tua itu adalah guru bagi anaknya. Jadi kalau anak itu berkata kasar kepada guru, gimana? Boleh apa tidak? Tentu tidak boleh. Kemudian berteriak di pasar untuk menjual barang tanpa ucapan kotor, boleh apa tidak? Jadi kalau dalam pasar itu menuntut ya untuk dia menguatkan suaranya, teriak, ya tentu sekali boleh. Karena kalau dia tidak sebut, nanti orang pun tidak tahu ini dia jadi penjual atau dia ada yang dia jual atau dia apa gitu kan. Tapi yang dimaksud ini selalu gitu kan, dan ini banyak kita lihat di pasar-pasar. Ini 50 sen, 50 1000, 2000 atau apa gitu kan, banyak di pasar-pasar kan gitu kan. Ini berapa ringgit kalau di Malaysia gitu kan. Ini 5 ringgit, 5 ringgit. Ini bagian daripada yang tidak dianjurkan, tidak dibolehkan. Adapun ya kalau dibilang sesekali, nah maka tidak boleh. Itu pun mungkin tidak disebut bahasa kita teriak ya. Karena bahasa kita kalau disebut berteriak itu memang mengangkat suara sebesar-besarnya. Dan itu agak kasar kalau teriak. Kalau hanya sebatas yang tidak sampai taraf berteriak, ya tentu tidak. Oleh karena itu yang kedua ini ya, jangan sampai berteriak lah. Kalaupun sesekali, maka itu wallahu alam tidak masalah. Nah, wallahu ta'ala alam. Terkait hukum hak jalan. Baik, jadi kalau pasar itu tidak terkait, karena namanya juga pasar. Ya, karena pasar orang itu kan berlalu lalang di situ. Namun lagi-lagi karena yang namanya teriak itu kan mengganggu. Jadi banyak unsur negatifnya, sehingga tidak heran Nabi SAW itu melarangnya. Apalagi di luar pasar. Jadi pasar ini kan bagi sebagian orang berteriak-teriak ini tak masalah, karena memang di pasar. Kalau di pasar saja berteriak itu Nabi SAW tidak benarkan, apalagi di luar pasar.
Nah, itu tentu lebih tidak dibolehkan lagi di kampung-kampung misalnya. Atau ada yang berteriak-teriak tujuannya katanya baik, membangunkan orang sahur. Nah, itu mungkin ya sahur sahur hampir belum lagi beduknya itu dibawa, dia tidak pakai beduk, kadang-kadang dia pakai piring gitu kan, tong 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 tong. Itu semua masuk dalam kiasan hukum yang tidak dibolehkan karena ini lebih kepada mengganggu. Bagaimana cara bertaubat orang-orang yang pernah melakukan ucapan-ucapan keji seperti ini? Ya tentu banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian tidak mengulangi lagi dan seterusnya menampakkan akhlak yang hasanah, menampakkan akhlak yang baik. Nabi SAW dalam hadisnya menyebutkan ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kalian di mana saja kalian berada. Watbi'is sayyi'atal hasanata, dan ikutilah dosa atau keburukan itu dengan perbuatan yang baik. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Nah, ini cara untuk bertaubat, cara untuk memperbaiki diri apabila sekiranya ada di antara kita yang telah terjatuh atau pernah melakukan perbuatan-perbuatan keji dan berkata kotor yang tadi kita bahas. Nah, wallahu ta'ala alam. Ada semua orang kata walaupun dia mulutnya keji tapi hatinya baik, itu betul ya? Tidak, jadi tidak ada istilah seperti itu. Iya, jadi tidak ada. Iya, ada orang. Jadi ada orang yang banyak juga itu ungkapannya, banyak orang itu yang mengucapkan yang penting hati baik. Jadi ucapan kotor, yang penting baik ucapannya. Itu malah menunjukkan dia jujur gitu kan katanya. Jadi ini masalah. Jadi hukum yang disebut oleh syariat dalam zahir hadis ini itu berlaku untuk yang zahir. Berlaku yang untuk zahir. Jadi hati itu sudah berkaitan dengan batin. Hati sudah berkaitan dengan batin. Jadi hukum-hukum yang tadi disebutkan, seburuk-buruk manusia, kemudian dimurkai oleh Allah, ini yang al-fahish al-badi, ini semua secara zahir. Tidak ada yang dalam hadis yang mengecualikan hadis-hadis ini yang menyatakan ujung-ujungnya kecuali apabila hatinya baik. Tidak ada, tidak ada. Jadi ini semua zahir. Jadi kalau dia ucapannya kotor, ucapannya keji, suka memaki, itu sudah ini masuk dalam hadisnya. Jadi terlepas daripada hatinya, karena hati ini kita tidak nampak. Hati ini sekali lagi kita tidak tahu hatinya. Mungkin saja hatinya baik, tapi biasanya orang-orang yang kotor-kotor biasa kotor ya biasanya juga hatinya pun kotor. Ya sedikit saja di antara mereka yang hatinya baik. Nah, jadi ucapan-ucapan seperti itu masuk dalam kategori talbis iblis ya. Jadi perangkap syaitan agar orang-orang itu merasa ya tidak masalah dalam ucapan-ucapannya, yang penting hatinya baik. Dan ini banyak ungkapan-ungkapan seperti itu kita lihat pada orang-orang yang menyelisih syariat, lalu kemudian ucapannya atau jawabannya seperti itu. Perempuan yang tidak memakai jilbab, yang tidak memakai hijab, nah dan itu apa pakai hijab tapi hatinya itu kotor katanya, mulutnya kotor. Baik saya gitu, baik aku katanya. Iya, baik tidak pakai hijab tapi hati baik gitu, akhlak baik gitu. Nah, itu ya talbis iblis semuanya. Jadi perangkap syaitan. Jadi begitu juga dengan orang-orang yang memiliki syariat yang lainnya. Seperti merokok dan seterusnya, minum khamar dan seterusnya, dari alasan-alasan. Jadi ada yang merokok, ya misal gitu, ada yang merokok atau bahkan minum alkohol, minum khamar. Jadi justru malah itu katanya memperlembut hati saya katanya. Ini masalah. Iya, gimana ya? Benar apa tidak Allah alam, tapi itu kan urusan gaib itu, betul tidak? Itu urusan gaib. Karena urusan kita adalah urusan yang zahir, yang nampak. Nah, jadi hakim itu kan juga menghukumi secara zahir. Mana ada hakim yang menghukumi secara batin hatinya? Nah, jadi ada seorang membunuh, oh kamu tidak dipenjara. Kenapa? Karena hatimu baik, katanya hakim. Mana ada hakim seperti itu? Jadi hakimnya itu menghukumi secara zahir. Ini syariat menghukumi secara zahir. Wallahu ta'ala alam.
tadi orang menggunakan sumpah wallahi azim wallahi azim itu pun perkataan yang keji. Baik, ada apa kita bahas ya pada sebagian bahasan kitab tauhid kaitannya dengan larangan banyak bersumpah. Jadi kalau kita ingat rincian bahasan pada waktu itu yang ringkasnya ada sumpah, memang itu dikategori sumpah betul-betul. Kemudian ada lafaz sumpah namun tidak digolongkan sebagai sumpah. Ya seperti yang tadi yang kita sering juga dalam lingkungan Arab kita di sini, baik di Qatar maupun di Saudi, di Arab lah secara keumumannya, itu sebelum dia bicara apa saja gitu, dikit-dikit wallahi. Maka ini tidak termasuk sumpah. Ini termasuk bagian gaya bahasa. Termasuk dari bagian gaya bahasa. Sehingga kalau disebutkan ini termasuk ucapan keji atau al-fahish apa tidak, maka jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Kecuali kalau kita nih orang yang di luar bahasa kita, terus kemudian wallahi, kemudian wallahi, itu masuk bagian daripada larangan memperbanyak sumpah. Jadi kalau sudah demikian, ya dikhawatirkan masuk ke dalam larangan seperti ini. Tapi lagi-lagi kita ucapkan bahwa apabila kawan-kawan Arab kita yang memang lingkungannya seperti itu, maka ini tidak termasuk karena itu bagian daripada gaya bahasa dan tidak termasuk sumpah. Wallahu ta'ala. Baik, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.